tangannya gini ya, biar ya Aku. apaan sih? Jawabannya ketai semua. Iya ya. Kalau aku pertama kali ketemu waktu acara, mungkin kayaknya acaranya Atlas Room sih dulu sih, di Mr. K itu. Tapi dia masih sama mas-mas yang sebelumnya, bukan sama saya. Kalau pertemuan pertama tuh pas si Aoki dengan bandnya lagi tur ke Semarang ceritanya. Awal pertama kali kita ketemu di Semasa. Di Semasa Siranda di bawah. Kenalan, cocok, ngobrol, deket, nyaman. Sudah deh, berlanjut ke nikah. Nikah belum. Tunangan. Persiapan. Kalau aku sih waktu itu belum ngeh sama Anis, jadi baru ngeh kenalan sama Anis itu waktu ketemu sama mantan aku, terus ada dia, gitu deh. Waktu itu tuh aku ngeliat dia pas pertama kali ketemu, wih masih ganteng Ki, tapi kok aneh tuwek. Terus habis itu terus progresif, jadi semakin dekat gitu kan, semakin intim juga, semakin serius juga, terus sampai akhirnya kita menikah. Dan Aku ya. Aku sih biasa aja. Kalau aku tuh awalnya sih temen, tapi kok barengan terus gitu. Tapi aku sempat nembak juga sih dia. Aku tembak 2 kali nggak diterima. Tapi tetap barengan kita. Soalnya kita Indonesia tanpa pacaran. waduh, Gimana kalau tuh? itu sih jelasinnya gimana ya, itu udah dari alam bawah sadar sih kayaknya. Soalnya aku sama dia waktu masih belum pacaran bahkan ya, aku tuh ngerasa kayak terpecut. Jadi enggak, aku tuh emang butuh ada sosok yang memecut biar aku semakin upgrade gitu loh. Nah, aku ngerasain itu di Naik level. Iya. Simple aja sih Mas. Pandangan pertama. Anjay. Pintar cari duit. Ya Allah. Enggak deng. Apa ya, dia tuh gigih orangnya, karena ya itu dari awal kan aku udah yang nggak pengen pacaran tapi dia masih deket, terus nikah udah izin tapi nggak diboleh-bolehin, masih dekat lagi, terus apa ya, baru terbukti akhir-akhir ini sih ternyata dia bapak yang baik aja buat anak-anak aku. Alhamdulillah. Gitu. Apa ya, aku ngerasa dia itu dari perilakunya ya waktu itu ya, kayaknya lebih dewasa gitu. Ternyata tuh dia bisa dewasa. Cuman waktu itu belum kepikiran nih orang bisa jadi bapak nggak ya kayaknya. Diajak ngobrol enak. Terus waktu itu ya kelihatannya sih dewasa banget. Kalau aku ke Parama, nggak, di hidupku tuh nggak banyak yang bisa nerima apa yang aku kerjakan gitu. Waktu itu jadi poin plus banget di Parama. Bagi aku itu nggak pernah nyuruh potong rambut. Udah sesimpel itu sebenarnya. Dan selalu bisa ngehargain waktuku ketika aku mengerjakan sesuatu yang aku pengen kerjain. Jadi menggambar itulah salah satunya. Gak tau kenapa aku suka sama cowok yang humoris. Terus ya udah dapet aja sama baik gitu. Terus waktu ditanya mau kemana, mau serius apa enggak, ternyata sama-sama mau serius. Jadi ya udah, mau nyari apa lagi gitu. Dari wakilin Tewas. Ada yang lewat nih. Bah. Ya cocok aja, ngerasa cocok aja. Sebenarnya kalau aku yang makin bikin yakin tuh karena udah ketemu keluarga. Oh. Kan kita pasti bisa ngeliat tuh dari keluarga bibit-bibit bobotnya kayak gimana. Iya sih. Ternyata oke. Somehow aku ngerasain vibes yang sama ketika ibuku tuh ngerumat aku gitulah. Dari Aoki gitu.
Masih. Duit tabungan nikah. Oh iya, aku sempat ya gitu deh. Kenekatanku, kena musibah. kena musibah, tipu lah. kena tipu sama orang Rusia. Terus tabungan nikahku hilang semua. Kalau momen-momen menuju pernikahan, persiapan gitu-gitunya, sama rasa yang Alamin, iya gitu dah, campur aduk. dicampur aduk. Bertubi-tubi gitu loh, kayak kita harus ngurus macam-macam ini. Terus apalagi judulnya adalah menyatukan dua keluarga. Gawang keluarga dua lagi. 3 keluarga berarti. Nih 3 keluarga itu. Ini apalagi nikah ya, lebih ke kalau menurutku sih nikah emang orang tua ya yang pengennya tuh gimana jadinya. Padahal tuh kita pengennya tidak terlalu heboh. Tapi ternyata orang tua tuh harus mengundang ini itu gitu. Nah, itu kemarin juga ada yang curhat sama aku gitu tuh. Kalau aku banyak ya karena kayak ada banyak penasaran yang belum selesai kan waktu sebelum nikah gitu. Terus udah tahu nih mau nikah gitu, selesain aja dulu gitu deh. Jadi masih main-main sebelum nikahan itu ya. Jadi foto pre-wed itu di sela-sela chat-chatan gitu loh. Menjelang menikah diuji sih iya ya, jadi kita jadi lebih banyak apa biasanya cekcok, lebih banyak trouble problem, cuman sampai di titik nggak yakin sih nggak ada sih waktu mau nikah itu. Sampai munculin keraguan nggak? Enggak sih. Enggak Udah ya? tahu for fun aja karena mau nikah gitu. Banyak lah. Intinya kalau semua orang-orang bilang banyak cobaan tuh benar. Iya benar. Banyak ada aja masalah tiap hari ada aja. Bener. Entah masalah kecil Ya. jadi besar, masalah besar makin Jadi kecil. besar. Enggak dong. Makin besar. Oke. Siapa dulu ya? Kamu yang lebih sering ngomel. Ini tuh ibu-ibu banget ya. Sebenarnya tuh karena menyatukan dua kepribadian yang beda toh sebenarnya. Kalau salah satu pihak lagi lapar itu marah-marah gitu, terus bingung mau milih makan di mana, itu tuh masih terjadi gitu sampai sekarang, sampai habis menikah. Paling susah tuh toleransi sebenarnya hal-hal kecil ya. Ya kayak bener banget tuh kadang di sosial media tuh bapak-bapak paling suka naruh handuk di kasur. Itu bener, itu terjadi. Kalau aku ada ya sebagai ibu-ibu biasa lah ya, ada 2 tier lah kalau perselisihan dalam keluarga tuh bener-bener yang sepele sama yang tidak sepele. Ya mungkin masa lalu masing-masing aja sih. Iya. Itu tuh muncul lagi Iya. gitu. Konfliknya agak berat gitu pernah juga kita ngalamin gitu. Maksudnya bener-bener yang sampai kita ke psikolog pernikahan tuh juga ada gitu. Kan kalau pacaran tuh tidak memperlihatkan, tidak terlalu ketara lah ya kejelekannya, karena kita tidak bersama sama dia tuh setiap hari gitu. Nah pas tiap hari tuh rasanya kayak, duh kadang tuh aku pernah ngomong ke dia, berikan percikan cinta dong biar aku kayak cinta lagi tuh gimana caranya gitu. Oh ya karena kita ini kenal baru 7 bulan, nggak pacaran terus menikah, bukan menikah, tunangan. Jadi kita nggak ada pacaran tuh, 7 bulan kenalan, terus kita tunangan, terus ini bentar lagi mau nikah. Jadi nyocokinnya di jalan tuh. Fokus ke diri masing-masing nggak sih? Iya, Jadi pengen lebih baik aja gitu. Ya, tuh, seperti Terutama ke komunikasinya kita berdua. Sama ini sih kalau udah punya anak itu kan peran jadi bapak, jadi ibu, terus peran jadi pasangan itu tuh kadang bias gitu. Kita kebanyakan jadi bapak sama ibu, terus jadi galak satu sama lain gitu. Sebenarnya kan perempuan tuh aku sering ngomong ke dia gitu, kamu tuh refleksi dari aku. Jadi laki-laki tuh mau nggak mau tuh ya bener jadi imam, cuman dia tuh refleksi dari sebab akibatnya gitu. Aku akan ngikutin caranya dia gitu sebenarnya. Kalau misalkan dia bentak, aku bentak. Ya problem solvingnya ya aku sukanya kalau ada masalah tuh kan ngomong langsung. Itu alhamdulillah loh Beb. Soalnya kadang ada yang memendam kan. Jadi ini sih kuncinya tuh 2 Mas. Jadi komunikasi sama kompromi. Kalau misalnya hal yang nggak bisa dikompromikan ya dikomunikasikan. Hal yang nggak bisa dikomunikasikan ya dikompromikan gitu. Sebenarnya sih kalau aku tuh tipikal yang lebih sering default tuh
memendam amarah gitu loh. Jadi kalau ketika ada sesuatu yang jengkelin atau gimana gitu tak pendem dulu gitu kan. Cuman ternyata itu tidak works well dengan wanita satu ini. Cara komunikasinya kita itu kalau lagi ada masalah ya itu nyoba untuk tidak marahan sebelum tidur. Ya gimana pokoknya sih? gini dah, sebelum tidur kita kan beda-beda tidur. Iya maksudnya. Oh iya. Maksudnya gini, kita tuh kalau lagi ada konflik, lagi ada suatu masalah nih, pasti cabut satu sama lain dulu, udah tuh, mencar dulu tuh. Dia kesono, kita kesini, gitu kan. Dah, nggak tahu kenapa tuh setiap udah dingin masing-masing udah bisa, ya udah deh. Nah, nemu udah titiknya tuh, ya kan? Iya. Ketemu. Ya udah. Jadi ngobrolnya gimana? enak, ada solusi, musyawarah. Musyawarah. Kalau sekarang polanya lebih selalu berevolusi sih aku ngerasanya. Jadi akhirnya kita omongin gitu kan, masalahnya tuh apa? Biasanya dia sih yang akhirnya terus gitu kan. Enggak akhirnya gitu. Kan. Oh, enggak gitu. Aku Ya. ngomongnya, Beb kamu Enggak. Tidak, jangan tertipu. sayang. Enggak gitu. Jangan Biasanya kayak gitu akhirnya ya. akhirnya beliau ini yang Wek akhirnya banget ya. kayak membuka omongan lah. Nah, dari omongan itu akhirnya kita ngobrol gitu kan, masalahnya gimana, terus ya udah kita berarti harus gimana gitu kan. Cara menyelesaikannya lebih ke seberapa sering kamu diomelin dan seberapa cepat kamu akan nurut dengan omelan itu. Bapak-bapak tips. Jadi ngerti harus misal aku kan seneng banget kerja, seneng banget ke game juga, jadi waktu sama Parama tuh sama keluarga tuh jadi kadang bahkan aku lebih banyak sama anak-anak Kirana sama Kanaya gitu daripada sama Parama berdua. Nah kayak gitu-gitu jadi lebih sadar aja sih, lebih aware sama kegiatanku sehari-hari sih, karena capek juga kan Bu Parama mengurusi anak. Ngurusin bapaknya juga. Ngurusin bapaknya juga, iya bener. Kalau menurutku nggak bakalan kita bisa dapat pasangan yang sempurna sih, karena tadi kan aku ngomong kan di awal-awal Parama tuh ini segala macam. Nah ketika nanti sudah menikah itu akan berubah seiring berjalannya waktu gitu loh. Jadi karena memang itu kan proses ya, terus kita jadi ngerti kegiatan satu sama lain, jadi adanya yaitu tadi kompromi sama komunikasi sih yang aku harus kasih ke teman-teman semuanya. Ya, yang pertama sih menikah jangan karena terpaksa. Kalau aku kayak batasan umur itu faktor-faktor yang bikin terpaksa orang tua. Terus kedua calonnya itu carilah orang yang nggak perlu ganteng, nggak perlu apa sih, maksudnya adalah di otak kita kadang kan cewek merasa kayak ya nggak penting sih dia harus tajir atau apa, cuman ternyata pas di umurku sekarang tuh aku mikir harusnya kita tuh punya perjanjian ya harusnya sebelum menikah. Ternyata sebenarnya itu penting, kayak misalkan nanti kita mau kalau bisa tuh dibahas dulu sebelum kalian bener-bener mau menikah gitu loh. Kalau dari aku sebenarnya kan orang ada red flag-nya gitu loh, kelihatan kan sebelum melakukan apa gitu tuh, wah ini red flag gitu. Nah jangan berlindung di balik nanti dia akan berubah gitu, enggak sih. Itu adalah tanda-tanda potensi masalah ke depan. Carilah orang yang bisa diajak untuk jalan bersama, ya nggak sih? Mungkin buat teman-teman yang mau menikah tuh itu tadi sih harus benar-benar yakin dan mencoba minta keyakinan juga dari pasangannya bahwa ya kita sama-sama siap. Maksudnya kita sudah harus bisa mengenal dengan jelas lah calon kita, karena ketika menikah itu semua akan lebih terlihat gitu kejelekannya. Kalau masih setengah-setengah beneran harus dimatengin dulu. Terus yang kedua harus sama-sama komitmen untuk menyiapkan menyiapkan pernikahan pun tuh harus bareng-bareng gitu. Karena kalau aku dengar dari beberapa teman-temanku juga kalau yang nyiapin tuh nggak bareng-bareng juga ternyata susah. Itu sih. Dan itu ntar bakalan bikin banyak konflik di situ.
Kalau dari aku sih, buat yang mau menikah ya, ketika udah menikah nih ya, pasti semua itu jadi terbatas sih. Kayak opsi kamu bisa bersenang-senang tuh bakal terbatas kan. Benar. Dari opsi terbatas itu ya udah itu dimaksimalkan gitu ya nggak sih, kan banget gak sih? Biasa aja. Biasa. Siapin mental. Siapin mental sama beliin dompet bos. Gitu aja sih paling. Oh itu bener banget sih, soalnya Iya. ntar bakal Iya. kerasa banget. Apalagi mulai kan nih belanja sendiri nih. Wow, baru tahu Beliin ternyata. dompet bos, gitu udah. Kalau dari aku. Oke.